Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurniasari, NIM 19016162. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan sastra Indonesia mutakhir. Sastra angkatan 2000-an sering disebut sastra mutakhir. Penamaan periode 2000-an masih menjadi perdebatan di antara sastrawan. Secara konseptual, sastra Indonesia hanya merujuk pada karya-karya sastra yang ditulis dengan bahasa Indonesia sendiri. Nah, sedangkan mutakhir merujuk pada perkembangan sastra Indonesia sejak tahun 2000-an. Pada sastra Indonesia mutakhir, ada dua genre sastra yang berkembang, yaitu yang pertama sajak dan fiksi. Nah, dua jenis ini berkembang pesat di lingkungan masyarakat Indonesia pada saat ini. Hal ini hanya dengan karya-karya drama yang ditulis hanya untuk kebutuhan pementasan. Nah, hal ini menyulitkan pengamat dan kritikus sastra untuk melacaknya secara relatif. Pada saat ini, sangat sulit dijumpai buku drama yang beredar di pasaran. Akan tetapi, masih ada sekelompok teater di daerah-daerah mementaskan drama, baik itu naskah sendiri maupun naskah dari orang lain. Selanjutnya mengenai materi puisi Indonesia mutakhir. Puisi Indonesia mutakhir ini berkembang sejak tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Dalam puisi ini, estetika modern didominasi oleh Afrizal Malna. Pada waktu itu, estetika puisi yang dibawa oleh Afrizal Malna menjadi acuan kolektif di kalangan penyair muda. Selanjutnya, materi mengenai puisi Indonesia mutakhir. Puisi Indonesia mutakhir ini berkembang sejak tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Nah, dalam puisi Indonesia mutakhir, estetika puisi modern didominasi oleh Afrizal Malna. Nah, sebagaimana tampak dalam beberapa kumpulan sajaknya, mulai dari Abad yang Berlari, itu berkembang pada tahun 1984. Yang kedua, Berdiam dalam Mikrofon, itu berkembang pada tahun 1990. Nah, masih banyak lagi karya dari Afrizal Malna. Nah, selanjutnya materi mengenai prosa Indonesia mutakhir. Pada prosa Indonesia mutakhir ini, banyak bermunculan karya sastra dalam bentuk novel dan cerpen. Nah, pada masa ini juga banyak ditemukan kebebasan berekspresi, dan kebebasan berekspresi ini mulai meningkat sangat pesat, disertai dengan keragaman dan kekhasannya masing-masing. Dan prosa Indonesia mutakhir diwarnai oleh keragaman tema, gaya bahasa, teknik bercerita, dan corak pengungkapannya. Karya prosa mutakhir Indonesia tidak hanya dihasilkan oleh penulis muda, melainkan juga diisi oleh pengarang senior seperti Y.B. Mangunwijaya dan lain sebagainya. Sejak akhir dekade 90-an atau awal tahun 2000-an, muncul wajah-wajah baru yang didominasi oleh para pengarang perempuan muda, misalnya Ayu Utami dan lain sebagainya. Namun, pada kenyataannya, tidak semua penulis prosa Indonesia mutakhir berhasil diterbitkan karyanya dalam bentuk buku, khususnya untuk genre cerpen. Hanya segelintir pengarang yang dapat menerbitkan buku, baik dengan penerbitan formal konvensional maupun secara swakelola. Nah, prosa Indonesia mutakhir senantiasa berusaha sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ide ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya prosa Indonesia sendiri dapat ditemui dalam bentuk cerpen dan novel, dan pada masa ini karya prosa juga dipengaruhi oleh kesusastraan kebarat-baratan. Nah, selanjutnya materi mengenai drama. Nah, sejarah perkembangan drama di Indonesia dipilih menjadi sejarah perkembangan penulisan drama dan sejarah perkembangan teater di Indonesia. Sejarah perkembangan penulis drama ini meliputi oleh beberapa hal. Yang pertama, periode drama Melayu Rendah. Yang kedua, periode drama Pujangga Baru. Yang ketiga, periode drama zaman Jepang. Yang keempat, periode drama sesudah kemerdekaan. Dan yang kelima, periode drama mutakhir. Periode drama mutakhir yang kita bahas sekarang ini ya teman-teman. Selanjutnya, dalam periode Melayu Rendah, penulisan karya Roestam Effendi sebagai lakon simbolis yang pertama kali ditulis oleh pengarang Indonesia sendiri. Nah, dalam periode drama zaman Jepang, setiap pementasan drama harus disertai naskah lengkap untuk disensor terlebih dahulu sebelum dipentaskan atau ditampilkan ya. Selanjutnya,
Dengan adanya sensor ini, di satu pihak ada penghambat kreativitas, tetapi di pihak lain justru memacu munculnya naskah drama. Pada periode drama sesudah kemerdekaan, naskah-naskah drama yang dihasilkan sudah lebih baik lagi dari sebelumnya dan menggunakan bahasa Indonesia yang sudah meninggalkan gaya pujangga baru. Nah, pada masa itu, penulis drama yang produktif dan berkualitas baik itu adalah Ututi Tatang Sontani dan Motinggo Boyce dan Rendra. Nah, pada periode Mutakhir, peran tim dan DKJ menjadi sangat menonjol, terjadi pembaharuan dalam struktur dramanya. Pada umumnya tidak memiliki cerita antiplot dan non-linear. Nah, tokoh-tokohnya tidak jelas identitasnya dan bersifat non-tematis, dan penulis-penulis dramanya yang terkenal antara lain Rendra, Arifin C. Noer, Putu Wijaya, dan Rian Tiarno. Nah, pada perkembangan teater di Indonesia dibagi jadi beberapa. Yang pertama, masa perintisan teater modern. Nah, yang kedua, masa kebangkitan teater modern. Yang ketiga, masa perkembangan dari teater modern ini. Dan selanjutnya, masa teater mutakhir. Nah, masa perintisan diawali dengan munculnya komedi Stamboel. Nah, pada masa kebangkitan muncul teater Dardanella yang terpengaruh oleh Barat. Nah, masa perkembangan ditengarai dengan hadirnya Sandiwara Maya, dan setelah kemerdekaan ditandai dengan lahirnya Admi dan Asdrafi. Nah, dalam masa perkembangan teater mutakhir ini ditandai dengan berkiprahnya 8 nama besar teater yang mendominasi zaman emas pertama dan kedua. Secara pokok ada 5 jenis drama, yaitu tragedi, komedi, traginokomedi, melodrama, dan farse. Nah, drama tragedi adalah drama yang menampilkan sang tokoh dalam kesedihan, kemuraman, keputusasaan, kehancuran, dan kematian. Nah, drama komedi adalah lakon ringan yang menghibur, menyindir, penuh seloroh, dan berakhir dengan kebahagiaan. Nah, sedangkan tragikomedi adalah gabungan antara tragedi dan komedi. Nah, sedangkan melodrama adalah lakuan tragedi yang berlebih-lebihan, dan farse adalah komedi yang berlebih-lebihan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, kesalahan kata, saya masih belajar. Saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.